salah satu keputusan terbaik gue adalah gabung komunitas. Kenapa? Ketika gue gabung komunitas itu udah mix tuh orang-orangnya. Ada yang let's say level director, level eksekutif, ada yang mungkin misalnya pekerja apalah gitu, pekerja di lapangan segala macam. And mereka nggak mikirin apapun. Yang mereka bahas ya bola Liverpool. Mereka nggak kayak, oh lu ini, yaudah lu sanani kita tuh. No, it is about football. Jadi menurut gue ya itu, dan skupnya lebih kecil Liverpool gitu, not only football. Jadi itu yang benar-benar menyatukan. Dan akhirnya dari situ tuh gue kenal A, si B, si C, si D. Gue selalu bilang kayak, I will never say never buat Big Red. Oke Top, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Imam Hairul Zikin di channel Top Score TV di podcast. Kemarin terakhir gue podcast sama kawan gue dari Inggris, Mas Oki. Dia punya sekolah bola di Inggris. Sekarang masih berbau Inggris-Inggrisan. Jadi gue akan menginterview kawan gue. Aduh nih spesial banget nih, namanya adalah Mas Febri. Wih, gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Wah. Halo Top semuanya. Mas Febri ini kenal sama gue pertama kali kita ketemu di Liverpool. Betul ya, langsung Ketemu di Liverpool. Jadi sorry banget kalau ketemuannya di Pancong di mana. Waduh, nggak level. Ketemunya di Liverpool. Langsung di Lime Street ya waktu itu. Iya, di Lime Street menuju OTW menuju apartemen. Ya. Jadi gue sama Mas Febri akhir tahun kemarin berkesempatan untuk mampir nonton matchnya Liverpool. Iya. Keren banget sih ya. Makasih loh. 2 kali langsung ya. Iya. Itu 3 kali ya lu. 3 kali gue lawan luar WSM. biasa. Oke, kita akan mewawancarai Mas Febri seputar beliau ini adalah brand manager Liverpool FC Retail Store Indonesia under Kanmo Group. Betul ya? Kanmo Weston Retail Indo. Iya. KWI. KWR. KWR ya. Oke, jadi beliau ini baru saja membuka store. KWR ini baru saja membuka store dan beliau ini brand manajernya. Dan gua akan, mungkin buat fans Liverpool nih, pembicaraan kita ke depan akan sangat seru karena selain ngulik mengenai Liverpool store-nya, gue juga akan ngulik mengenai Mas Febri-nya. Waduh. Bayangin bikin bisa bekerja di hobinya sendiri, kecintaannya sendiri. Itu dream come true, bro. Iya. Ya itu sebenarnya nggak pernah kepikiran gitu kan. Kayak ya udah fans support the team gitu kan. And then ya rezeki itu datang tidak bisa kita tolak gitu. Rezeki itu langsung kita samber aja. Langsung lah, samber gitu. Ya dengan kita tahu responsibility-nya seperti Benar. apa gitu sih. Nah, brand manager itu posnya bukan main-main ya, guys. Jadi bukan ya itu gitulah pokoknya. Waduh. Gitulah pokoknya. Nah, tapi sebelum itu gue ingin ngulik-ngulik dulu nih. Mas Feb, kenapa Indonesia? Ya. Kalau kita lihat, kita tarik mundur ke belakang, Liverpool Tour salah satu yang luar biasa banget kan di Indonesia ya. Iya sih. Dan teman-teman Liverpool di sana itu ngelihat gitu size dari supporter di Indonesia masifnya, ya teman-teman Big Reds juga gitu ya dan lainnya. Ya itu yang bikin kita oh ya udah kita mantap nih untuk ekspansi LFC retail di Indonesia gitu. Karena ya selain juga supportersnya besar, fanatik, kreatif gitu ya, loyal. Iya sih. Itu sih. Loyal sih yang paling penting. Kayaknya gue kalau ketemu fans Liverpool tuh karakteristiknya pasti loyal sih. Betul. Ya. Jarang tuh dia suka 2 klub tuh jarang. Ya. karena ya this means more. Iya. Asik, this means more. Nah, lokasinya kan ada di Pondok Indah Mall 2 Pondok Indah level Mall, 2. Ya. benar. Dan ini tuh tadi gue udah datang. Ya. Gimana? Jadi sebelum take ini gue datang dulu supaya menjiwai gitu kan. Dan gue gak enak undangannya. Tadinya kemarin kan gue Sabtu. Iya. Anak gue sakit. Nah, terus tadi gue datang. Iya, ambience-nya kayak di Liverpool FC Store Liverpoolnya. Iya. Terus gue bilang sama Mbak, saya udah pernah ke Liverpool Store gitu. Wih. Penting banget. Banyak langsung nyiapin tuh. Ya, apalagi nih gitu. Ngomongin ala-ala skausnya gitu jadinya. Kata Mbak udah lu belanja aja lah sampai ngomong gitu ya. Enggak, bercanda. Nah, di sini tuh apa yang maksudnya kapan? Itu kan tadi soft opening. Ya. Belum ada grand opening ya kan? Atau akan ada belum. grand opening atau? Jadi kita soft opening kemarin tanggal 4 ya, 4 Juli hari Kamis. And it's really beyond our expectation. Alhamdulillah. Gila supporter Liverpool teman-teman semua ya pada datang gitu kan. Gue ngeliat story teman-teman gue di situ semua. Iya, makanya. Jadi gue juga tadi ada temen bilang, grup WA perumahan gue isinya itu katanya gitu.
Ya itu terus itu baru soft opening. Kita juga akan ada grand opening nih. Ya mungkin around this month juga, Juli juga. Jadi ya stay tune aja di sosmed kita kan LFC Retail ID. Dan kalau gue spill dikit akan ada tamu spesial. Wish. Akan ada tamu spesial. Jadi ya kita tunggu aja lah. Ayu Ting Ting kan? Waduh, yang lagi rame sih. Iya sih lagi rame. Agak tahu spesialnya hint dong siapa gitu. Legend kali ya. Oh, canggih Pak. Wah, Ya, canggih gitulah. Pak. Canggih. Mudah-mudahan nanti rame ya teman-teman juga support datang gitu ya. Oke, terus kan gue tadi datang ke sana. Gue ngerasa seperti gue lagi ke LFC store yang di sana. Iya. Jadi produknya tuh banyak gitu. Iya. Kayak gue ngeliat ada jam, terus ada bola, terus topi gue yang gue beli di sana tuh yang apa? Vintage ya, itu retro itu tapi ya. udah hilang Pak. Kesel banget gue nggak tahu hilangnya di mana. Itu ada juga. Jadi apa aja tuh Pak? Ya kan kalau gue jelasin nggak seru. Lo aja yang jelasin. Iya. Kira-kira produk availability-nya tuh dari tipe-tipenya seperti apa ya Pak Jo? Ya since ini standalone store ya, dedicated untuk Liverpool fans. Jadi ya mulai dari kebutuhan dasar di rumah sampai kita keluar itu ada. Jadi kalau bisa kita baginya biasanya dua, performance dan lifestyle. Performance itu kan ya kayak jersey ini gitu kan, jaket dan turunannya ya jersey latihan itu. Oh iya, kalau ya jersey latihan, terus t-shirt juga ada gitu ya. Personalize, untuk, name set, ya kan? Terus kalau misalnya lifestyle itu lebih ke yang dipakai sehari-hari essential. Ada t-shirt desain-desain keren lah. This is Anfield gitu-gitu. Terus ada juga yang retro. Jadi kalau misalnya tahun berapa gitu pengen ngecek di situ ada tuh. Terus juga kita ada hardware atau aksesoris dari keychain, badge, magnet, ada collectible coin, collectible tiket waktu kita juara Eropa gitu ya. Jadi di sana range-nya lumayan banyak dan ya ini karena soft opening. Nanti selanjutnya kita akan tambah terus lah. Dan kita pengen banget ngedenger insight dari teman-teman. Karena kan ya supporter Liverpool di Indonesia ya salah satunya dalam tanda kutip ya stakeholdernya si store ini. Benar. Makanya lu juga kan kebetulan background lu juga di Big Reds ya Pak. Iya kan pejabat lo gue. Waduh, apalah. Sukan gue. Nah, jadi kalau tadi gue kesana lu dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli lu pakai baju yang tadi di koleksi sana juga nggak habis itu. Maksudnya itu karena saking banyaknya kan variasinya gitu. Jadi kayak bahkan jersey-nya Alisson juga ada kan tadi gue lihat. Jersey goalkeeper kita udah goalkeeper udah ada itu. Wah, canggih sih. Dan jersey match juga udah ada udah ada 2 tuh. Yang replika sama player issue. Oh, player issue ada player tadi. Issue udah ada. Gue belum sempet keliling. Terus name set juga. Ya, name set akan dilengkapin lagi nggak? Akan dilengkapin lagi tentunya. Gue boleh sebut tadi udah ada yang habis ya kayaknya ya. Iya, makanya tuh itu juga kita kaget banget kan. Maksudnya wah luar biasa sih. Soboslai masih ada nggak? Soboslai per kita set ini nih tag ini kayaknya masih ada dikit. Nah, yang udah habis tadi TAA ya. Iya, gue beli tapi tadi. Tapi bakalan tenang aja nanti bakalan ada lagi ya. Gue beli tadi mau M Salah. Oke. Cuma setelah gue beli pas gue balik, ya dia masih lanjut nggak ya main gitu kayaknya gue nggak tahu. Waduh. Oke. Nah terus Mas, kalau buat orang-orang yang lagi di luar daerah gitu, dia ada bisa nggak sih? Nggak tahu itu bisa nggak sih ada online nggak sih gitu si tim retail ini? Liverpool. Selain kita ada standalone store di Pondok Indah Mall 2, kita juga ada di marketplace. Di Shopee dan juga di TikTok. TikTok Shop ya. Oh bisa, iya, lu buka. Buka. Jadi dan di TikTok Shopnya lu live juga gitu? Ada beberapa kali live. Gitu? Iya. Ada teman-teman lah yang live juga. Kalau gitu ada kan. ini gue boleh dong bener ya? ngelamar. Bener ya? Iya. Nggak ngelamar dong. Kalau Anda sih tamu spesial ya. Terus, ya ada. Jadi dan untuk saat ini koleksinya itu di supporters jersey. Liverpool supporters jersey. Supporters jersey. Yang kemarin tuh sempet ya. Iya, oke, supporters jersey. Ini kalau gua nggak salah tebak tuh yang tulisannya ya NWA ya. Betul, iya. Oh itu dijual tuh ya? Itu dijual. Boleh sekalian lu jelasin nggak sih itu tuh posisinya tuh apa di tiering atau level merchandise-nya Liverpool tuh apa? Kalau supporters jersey itu LFC label, jadi diproduksi sama Liverpool dan itu untuk khusus untuk supporter itu yang pertama. Yang kedua
itu nggak bisa semua negara menjual itu. Jadi hanya beberapa negara yang dipilih. Dan Indonesia karena ya balik lagi supportersnya sangat masif ya di Indonesia, supporter Liverpool. Jadi kita dapat kesempatan untuk bisa menjual si supporters jersey itu. Dan YNWA karena memang itu dibuat dari Liverpool. Dan jangan khawatir kalau misalnya kok YNWA nggak ori segala macam kayak gitu ya. Kadang orang mikir gitu ya. Kita lihat aja di situ ada hologram labelnya ya untuk Liverpool. Terus juga fittingannya juga agak loose lah karena untuk supporter dan materialnya juga jadi disesuaikan. Seperti itu. Tapi kemarin gue udah ngeliat untuk dari sisi warna nggak ini banget. Desainnya ya. Desainnya sama, warnanya juga ya mirip-mirip lah gitu. Memang cuman yang signifikan ya YNWA-nya aja gitu. Tapi harganya berapa Pak? Itu akan menyesuaikan. Maksudnya harganya berarti lebih murah tuh dibanding yang replika. Jadi karena supporters jersey jadi affordable dan memang diperuntukkan untuk supporters gitu. Jadi harganya Rp600.000. Nah, itu untuk yang dewasa. Nah, sekarang kita juga ada promo. Kalau mau tahu lebih jelasnya ya silakan dicek tuh di marketplace. Langsung tuh ya kan Shopee. Ntar kita taruh link ini Pak, affiliate kita aja. bisa. Jadi kalau orang beli via link kita dapat persenan lumayan ya. Silakan. Bisa lah kita bahas ya. Kemarin sih udah bahas pengen dijual di Top Score. Iya, gimana tuh? Spill dulu. Oke. Nah, gue tuh penasaran nih Pak mengenai posisi lu pada saat sekarang gitu ya. Maksudnya kok gue tuh salut banget ya sama orang. Menurut gue gini deh, orang-orang kayak gue, kayak lu itu beruntung gak sih kerja di industri yang kita tuh suka. Iya. Di mimpi jadi nyata nih boleh ceritain gak Pak? Kok lu bisa gitu? Ini kan dan ya gue tau bahasa Inggris lu canggih banget. Waduh. Sih. Bahasa Inggris canggih banget. Maksud gue ya terlepas dari lu memang capable, tapi kok bisa semujur ini lah. Doa apa tuh Pak? Doa orang tua apa sih ya? Kodam apa yang lu punya? Cek kodam apa ya? Kalau dari gue sih karena balik lagi ya, gue selalu bilang kalau Big Reds itu atau komunitas atau ya supporter Liverpool lah itu, it's more than just supporter. Kita punya relasi dengan orang yang berbagai background gitu ya, dan kita juga punya tempat buat ya wadah lah buat kita kreatif, buat kita create something, kontribusi. Dan dari situ kan dilihat lah misalnya emang punya kapabilitas segala macam. And it starts from ya gue nulis. Jadi kan gue dulu nah gue demen nih. Gue awalnya join Big Reds waktu itu. Join komunitas namanya Big Reds. Ya. Big Reds itu adalah komunitas resminya Liverpool ya. 2009 if I'm not mistaken waktu itu. 2009 join. Terus ya sering nobar, sering ikut kalau dulu sebutannya ekskul ya. Sekarang juga sih ekskul kayak futsalnya segala macam, ketemu berbagai macam orang. Terus ada satu momen gue ikut lomba cerdas cermat antar supporter. Kayak yang lagi rame sekarang tuh di TV. Cerdas cermat. Ya kayak gitulah dulu tuh. Diselenggarakan oleh salah satu media olahraga di Indonesia. Terus gue menang tuh waktu itu. Gue menang sama teman-teman lo itu. Terus ada Big Reds menang melawan komunitas-komunitas lain. Itu pertanyaan berarti global dong? Global, gak cuma Liverpool. Oh iya. Terus ada salah satu jurinya yaitu wartawan. Kalau tahu Firzi Idris. Nah dia sekarang komentator juga. Kemarin sempat ketemu loh. Bilang, bro lu kenapa nggak coba, kalau lu suka nulis, kalau suka nulis kenapa nggak coba kayak ngelamar jadi wartawan gitu. Waktu itu status gue tuh masih kuliah. Masih kuliah kalau nggak salah semester 4. Terus ya udahlah ya untuk nambah-nambah. Ya satu untuk hobi gue juga gitu ya. Kedua gue pengen balik luar negeri Pak waktu itu Pak. Jadi kayak mungkin bisa nih gitu kan melalui ini nih kayak apa dinas atau apa atau liputan gitu. Terus ketiga ya emang nambah uang jajan lah gitu. Ketemu lah sama Kang Jalu. Sebenarnya ketemu sama namanya Redzi. Ya anak Big Reds juga gitu. Anak Big Reds juga gue Ini diketemuin sama Kang Jalu nih waktu itu di soccer bisa ya udah gue mulai di situ. Nah dari situ tuh gue berkarir di dunia sepak bola tuh dari situ. Jadi dari nulis reporter gitu kan. Dan waktu itu kan kerjanya tuh jadi gue jam 10 malam, biasanya gue ambil shift malam tuh, jam 10 malam. Paginya kuliah? Sampai jam 6 pagi itu gue kerja. Kuliah tuh ya jam 9 atau jam 10 lah. Jam 10 gitu. Atau gue kadang kalau emang masih bisa gue ngambil yang after lunch. Gue after lunch, habis itu ya sore
ya abis maghrib lah ya, tidur bentar, terus jalan lagi kayak gitu. Ya waktu itu kan kayak seneng aja gitu. Energi masih. Iya, energi masih banyak ya. Iya. Terus setelah soccer tutup kan. Tapi gue waktu itu beruntung lah, sempat di tabloidnya gitu kan. Tapi waktu itu masih tetap di media lagi. Di media lagi di msports.net waktu itu. Terus nah itu kesempatan untuk pertama kalinya gue ke Anfield. Oh, lu ke Anfield bukan behalf of Big Reds? Pertama itu ke on behalf of media. Iya, jadi media. Oh. Jadi gue kayak ngeliput gitu lah, Pak. Tuh, tapi itu spesifik Anfield atau enggak? Momennya gimana? Lu suka Liverpool sana lagi ke Anfield atau gimana? Jadi media gue ada kayak undian segala macam gitu lah. Ada kayak apa ya sih sebutannya kalau sekarang tuh giveaway lah ya. Door prize lah ya. Door prize. Terus ke Inggris. Intinya ke Inggris dulu nih. Ke Inggris. Yang menang itu supporters Liverpool sama supporter Chelsea. Kebetulan matchnya Liverpool lawan Chelsea. Tapi matchnya di Stamford Bridge. Jadi gue nonton pertama kali Liverpool di Stamford Bridge. Oh. Gue pertama kali nonton bola di Anfield itu gue nontonin kalau tahu Kiki Ucup Pesta Pora. Nah dia main bola tuh di situ tuh. Anjir. Sama adenya. Ya jadi waktu itu ada salah satu sponsor Liverpool lah Bank bikin kayak turnamen gitu. Yang menang turnamen di Indonesia yang menang diberangkatin ke Liverpool. Nah, ini pas banget tuh momennya sama gue ke sana. Itu yang ini bukan sih yang dulu Big Reds Bekasi apa yang juara? Nah, iya. Betul. Wah, gila itu gua enggak jago sih main bola, enak banget nih. Jago sih juaranya Bekasi kalau enggak salah. Iya. Oke, terus lu nonton Liverpool lawan Chelsea di Stamford Bridge. Kalah enggak waktu itu? Seri. Itu match terakhirnya Gerrard di Stamford Bridge. Jadi itu season terakhirnya Gerrard tuh. Itu yang kepleset bukan sih? Enggak ya? Bukan ya? Itu di Anfield. Yang ngegolin Gerrard. Lupa gue. Dan gue nonton di sectionnya Chelsea. Wow, lu pakai baju? Enggak, gue cuma pakai kaos gitu-gitu. Oh ya, lu tapi gue media sih ya. Pas gue baru masuk, ada orang lagi di escort keluar. Ternyata ketahuan supporter Liverpool. Jiper nggak tuh gue? Iya kan kayak wah ketahuan. Berarti harus kontrol banget. Selebrasi. Iya kan? Terus gue lupa itu kan bulan Mei. Jadi gue cuma pakai kaos gitu lah, polo shirt gitu lah. Gue lupa nggak pakai jaket, Pak. Jadi kalau misal teman-teman gue ada yang pakai jaket, jadi kalau selebrasi dia udah niat tuh selebrasinya di dalam jaketnya gitu. Gue lupa. Terus gue sempat buka HP. Oh iya, wallpaper gue Liverpool. Akhirnya gue umpet-umpetin tuh waktu itu. Gue kalau inget buka HP di stadion jadi inget Agung gue. Oh iya. Jadi terus kemarin gue sama salah satu temen gue nonton yang Liverpool versus MU kan. MU ya. Kita di belakang gawang gitu kan. Pas gue lagi nonton Liverpool, si temen gue namanya Agung buka WhatsApp status. Ngeselin banget. Bisa gak sih lu buka WhatsApp status ntar aja gitu lagi. Itu matchnya lagi main tuh, gak ada VAR, belum ada VAR apa? Gak interrupt lah gitu matchnya. Lagi main gitu. Bisa gak sih ntar aja gitu. Orang-orang pada pengen ke Anfield, dia malah buka WhatsApp status. Unik emang tuh orang. Si Agung gimana. Nah terus habis itu gimana tuh Pak? Kan udah lu ke Stamford Bridge. Iya. Setelah itu gue sempet nggak di bola dulu tuh. Oh. Jadi abis dari M-Sports, gue masih jadi ini wartawan. Masih jadi wartawan, sempat nggak di bola. Terus abis itu gue malah pindah ke telekomunikasi smartphone. Ke smartphone. Terus malah gue abis smartphone gue pindah ke production house feature film atau multivision. Terus habis itu gue pindah lagi ke smartphone yang kemarin tuh yang terakhir tuh. Smartphone kemarin, terus kita lagi ngobrol lah gitu, ketemu sama inilah sekarang jadi bos gue nih gitu. Ketemu ngobrol segala macam. Jadi kasih info lah, ini akan ada potensi LFC buka di sini. Terus kita mungkin akan again, mereka juga gue ngelihatnya mereka juga sangat aware ya kalau yang kayak gini. Ini memang perlu dalam tanda kutip tangan yang dari supporter langsung atau yang memang mengerti banget brandnya gitu. Karena kalau kita lihat Kanmo itu kan perusahaan retail, lifestyle, fashion, ya parenting yang emang reputasinya udah oke banget lah gitu. Gede. Iya, dan apalagi Western gitu, powerhouse menurut gue di Southeast Asia. Siapa tahu Top Score mau dibeli sama Kanmo, Pak. Nah, ntar bos lu nonton ya. Pak, boleh Pak. Revenue lumayan kok.
Lanjut. Iya. Ya, dari situ kita ya cuma casually meet, terus kadang suka ikut nobar juga gitu. And then ya diseriusin tuh. Ya gue jadi kayak nih kayaknya emang kesempatan emas gitu untuk nggak cuman passion tapi ya to give my responsibility to me gitu. Ngasih responsibility ke gue karena again ketika gue ngemban sebuah role itu adalah amanah, Pak. Benar. Apalagi ini ekspektasinya udah gede banget supporter Liverpool di Indonesia. Yang kita tahu masif jumlahnya gitu. Jadi buat gue juga ini sebagai ya apa ya kayak journey untuk membuktikan juga, bukan membuktikan diri, tapi bahwa ini tuh bisa loh works, ini bisa nge-cater kebutuhan teman-teman supporter Liverpool di Indonesia kayak gitu sih. Lu tau gak sih di daerah Kalimantan atau ya itu ada mini soccer yang fasad lapangan mini soccer itu dibikin kayak Anfield, Pak. Tahu gak lu? Gue sempet ketemu sama ownernya gitu. Gue follow-followan di Instagram sih. Siapa Rian kan. Waktu kemarin ketemu ke Anfield bareng. Oh, dia ikut kemarin. Itu gila banget loh, Mas. Gue artinya emang orang-orang Liverpool nih di Indonesia tuh canggih banget ya, Pak. Ya kita nggak ngomongin bukan berarti fans lain nggak gitu. Cuma maksud gue melihat orang-orang dari Liverpool di Indonesia tuh emang ya kalau yang lu waktu itu share story-nya lah. Si Pandu ya kan. Nah itu gue juga dari awal salut banget gitu. Setelah lu kulik-kulik gitu kan. Beliau nabung ya. Nabung dari SMA. Gue punya teman yang kemarin bareng sama gue dari SMA sempat jadi tukang parkir. Terus dia keluarga ibunya tukang sayur. Dia bahkan udah nekat waktu itu apply visa sendiri artinya. Dan bahasa Inggrisnya dia mengakui dia biasa-biasa aja. Artinya dia kalau kesana nyasar kali gimana. Cuma maksud gue gila nekat banget. Determinasinya tinggi sih menurut gue. Makanya itu again kalau kita ngomongin Liverpool ya benar-benar this means more gitu. Nggak cuma this is not just a football club. Orang bisa ngebikin apa ya pola pikirnya dia terhadap society. Itu bisa Liverpool gitu. Kayak gitu sih. Benar. Nah Pak, kalau gue boleh tanya lagi sama lo nih mengenai personal nih ya. Iya. Kenapa lo suka Liverpool, Pak? Nah itu juga sih. Jadi gue suka klub lain waktu itu. Gue suka klub lain, tapi karena itu diwariskan dalam tanda kutip ya sama orang tua. Iya kan. Pengaruhi sedikit. Iya, Serie A. Kan? 2004 ya, tepatnya 2004. Chievo. Salernitana. Palermo zamannya Edison Cavani. Enggak. Ya 2004 gue nonton Liverpool lawan Juventus di Anfield. 2004 nonton itu di TV mana Pak waktu itu? TV 7 ya? Kalau nggak salah di RCTI udah deh. Bukan, TV 7 Pak 2004. Champions League. Oh Champions League ya. Jadi sebelum lawannya siapa tadi? Juventus. Juventus ya berarti Champions League. Iya. Gue lihat Luis Garcia. Nendangnya gila kan. Yang volley ya? Volley, iya. Terus kita akhirnya melaju gitu. Terus juga dulu kan namanya anak gue waktu itu SMP Arisan kayak ini siapa nih yang dapat gini-gini. Judi itu. Gak pakai duit. Gak pakai disclaimer ya. Gak pakai duit. Itu gak pakai duit itu. Jadi itu gue waktu itu sempet gak masuk apa gue kemana gitu. Dapat Liverpool. Awalnya gue nggak terlalu gimana banget lah. Terus setelah pertandingan lawan Juve kayak gue support banget lah nih gitu. Demi arisan tersebut. Iya. Itu kan Liverpool lawan Juventus. Bla 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 bla. Final Champions League. Final. Babak pertama. Waduh. Tiduran gue, Pak. jadi pas Miracle of Istanbul gue gak nonton. Ya karena waktu itu masih zaman SMP kan, Jadi abis itu gue baru nonton siapa paginya Terry Putri ya waktu itu. Apa sih? Ya itulah waktu itu. Ya itu baru Liverpool juara nih gitu. Ya dari situlah. Pada akhirnya gue menumbuhkan kecintaan terhadap klub ini gitu. Dan gue ngelihat ya this is different gitu. Klub ini beda sih. Gitu. Sampai akhirnya lu berkomunitas dan lu dalam tanda kutip mengambil kesempatan yang ada di depan mata lu itu apa Pak? Keputusan berkomunitas tuh karena apa saat itu? Kalau gue keputusan berkomunitas, gue sempat lihat teman gue. Jadi dia ya supporter lain lah gitu. Kok asik ya gitu. Temen lu tuh nggak cuman sekedar di sekolah, tapi ada juga dan
rata-rata kan lebih mature ya, lebih dewasa lah gitu. Nah itu yang menurut gue menurut gue di sepanjang karir gue, salah satu keputusan terbaik gue adalah gabung komunitas. Kenapa? Ketika gue gabung komunitas itu udah mix tuh orang-orangnya. Ada yang let's say level director, level eksekutif, ada yang mungkin misalnya pekerja apalah gitu, pekerja di lapangan segala macam. And mereka nggak mikirin apapun. Yang mereka bahas ya bola Liverpool. Mereka nggak kayak, oh lu ini, yaudah lu sana dikit atau no. It is about football. Jadi menurut gue ya itu, dan skupnya lebih kecil Liverpool gitu, not only football. Jadi itu yang benar-benar menyatukan. Dan akhirnya dari situ tuh gue kenal A, si B, si C, si D. Dan dari situ gue kayak ketika kan gue udah di Big Red sudah beberapa periode ya gitu. Jadi gak terbatas 2 periode gitu ya. Jadi beberapa periode gue selalu bilang kayak never say never buat Big Reds. Apa yang bisa gue kontribusikan gitu. Kan gue juga nggak bisa kayak lu gini, tapi gue mungkin secara kemampuan kurang fasih gitu ya, nggak ya gimana gitu. Paham. Nah itu yang akan selalu gue lakukan gitu sampai sekarang lah gitu. Gue ketemu banyak orang, gue dapet opportunity di karir itu ya dari Big Reds, dari komunitas lah sebutannya gitu. Jadi kalau misalnya ya teman-teman ada yang kayak gimana sih caranya segala macam, salah satunya yaitu berkomunitas gitu dan memperluas pergaulan ya. Gue ketemu lu juga kan dari komunitas. Basicnya ya. Bener. Kan Pak, gue ketemu siapa, si A, si B, gue kenal orang dan ada satu momen di mana gue tiap kemana kadang gue bilang misalnya gini, itu lagi regular season lah, seasonnya mulai lah Liverpool ini. Kadang gue bilang sama orang regional, kadang enggak. Karena kalau gue bilang, kadang ada yang kayak dijemput, terus nobar lu nobar, orang kan nobar kan expect-nya nonton bola ya. Ini gue nobar disuruh pidato Pak, ngapain coba? itu kadang masih ada Pak, gitu. Pejabat begitu. Waduh, enggak juga. Tapi maksudnya kayak ya temen, ya itulah itu bukan soal kayak customsnya gimana ya, tapi lebih ke ya emang kayak gini gitu yang terjadi di komunitas gitu. Ya itu sih yang it really changing landscape. Dan gue sepakat bahwa memang syarat menjadi orang yang menurut gue ya, salah satu syarat menjadi orang yang memiliki mindset maju itu divergent. Artinya dia tuh harus bisa mengcombine homogenitas ke heterogenitas. Dia nggak bisa bergaul dengan homogen. Kalau dia pergaulannya cuman itu aja, misalkan lu anak futsal, teman lu di SMA ini, teman lu itu aja, ya udah segitu aja, scope lu segitu aja. Tapi lu harus memperluas scope pergaulan dengan siapa. Kenapa? Dengan lu memperluas pergaulan, possibility atau possibility orang untuk bisa untuk lu kelak nanti memperlancarkan jalur hidup lu tuh besar. Betul. Karena pergaulan lu banyak. Kan gitu kan? Setuju. Ya, terlepas dari itu memang lu harus menaikkan kapabilitas. Ya lu juga kalau ternyata lu orangnya ya ada juga kan orang yang komunitas kemana aja tapi memang dasar dirinya nggak di-upgrade ya mubazir juga kan. Setuju. Nah itu sih karena ya gue ngerasa ketemu orang dengan berbagai background aja bisa dibilang privilege buat gue. Ya privilege yang emang kita kejar gitu ya. Itu dan ya kenapa nggak kita bisa utilize gitu untuk diri kita sendiri tanpa merugikan orang lain gitu kan. Jadi ya gue ketemu banyak orang dari berbagai background aja udah yang ya gue happy banget gitu. Dan sekarang alhamdulillah dapat rezekinya kayak gitu sih. Tapi fun fact-nya istrinya Mas Febri ini diajak ke Anfield tidur. Kedinginan Pak. Kedinginan. Latifa kesel banget pas itu. Sorry ya semua. Nggak, jadi istri gue tuh sebenarnya nyusul. Oh gitu. Jadi kita nonton 2 pertandingan, istri saya nyusul di pertandingan terakhir. Ya emang ya nggak suka bola. Gitu. Istri gue tuh nggak suka bola. Terus daripada dia kemana-mana, ada dapat 1 tiket nih memang dapat 1 tiket. Terus ya udah dia nonton karena kalau nggak salah tuh ada 1 yang batal Pak. Oh. Ya. Terus dia 1 tiket itu di The Kop. Itu harus banget berisi. Si duduk tuh di The Kop kan. Bisa berdiri, alias bisa duduk. diri terus kan. Iya. Terus akhirnya kita lagi kayak gimana gue nggak terlalu ngeliatin. Pas gue liat lah duduk. Pas duduk ya udah gue nggak ini. Pas gue liat lagi lah tidur. Gak ada sekeliling lo yang kasih tahu. Suruh bangun ya. Iya. Tapi kemarin juga kan kayak gitu.
Iya sih. Ada bapak-bapak tidur lama ini. Tapi ya. Tapi emang itu matchnya membosankan yang lawan MU tuh. Lawan West Ham waktu itu. 2002. Enggak, sorry yang kemarin. Iya. Kan membosankan kan. Itu kok bisa seri 0-0 loh. Tapi itu habis itu kita kalah mulu sih ya. Iya. Feb, jadi ya lanjut lagi ya mengenai karir lo. Apakah memang lo ini punya sebuah mindset yang berbeda dengan orang kebanyakan? Maksud gue gini, apa sih yang menjadi khas di diri lo yang bisa dijadikan pelajaran? Misalnya kayak gue tuh begini gitu. Karena gue pengen banget bisa. Jadi bedanya, jadi gue tuh di podcast tuh pengen banget membawa kemajuan buat penonton gue. Yang bisa terinspirasi dari speaker gue, dari pembicara gue. Nah, ada nggak? Maksud gue ini kan track lu nih oke banget nih. Ya, gue nggak tahu nanti masa depan gimana ya. Ya mudah-mudahan terus membaik. Tapi maksud gue lihat ya gue dengar cerita lo juga dulu beli sepatu dibeliin. Iya. Dan lu bukan dari keluarga, bukan keluar, ya mungkin sama kayak gue lah ya. Beli sepatu dibeliin, artinya bukan someone gitu loh. Iya. Apa yang membuat diri lu beda? Tadi kan, gue potong. Tadi kan lu malam kerja, pagi kuliah, apa segala macam. Ada gimana, Pak? Gue ngeliat orang sih, Pak. Again, balik lagi. Ketika gue berkomunitas, gue ngeliat orang, kok ini orang bisa ya kayak ngapain aja enak gitu. Tadi yang sepatu gitu, Om Heye orang Depok juga ya. Gue bilang gue mau main dia ngajak, Feb main futsal dong. Biasa lo main futsal gitu di Bikras nih. Gue bilang mohon maaf, sepatunya lagi nggak ada. Yaudah lu datang aja. Gue pikir datang dipinjam sepatu, ternyata dibeliin sepatu. Ya kayak gitu-gitulah ya. Terus tapi gue ngelihatnya adalah ini orang-orang ini kok bisa enjoy itu yang jadi motivasi gue mesti kayak gimana nih, gue mesti kayak gimana, dan gue tahu background gue seperti apa. Jadi apa yang sih yang mesti gue lakukan? Ya gue mesti memantapkan diri, gue mesti mensejajarkan diri dengan apa? Dengan kualitas, nggak yang dengan ya gue asal ngomong segala macam. Let others speak, iya kan. Tapi again kalau ngomongin karir dalam kerjaan gue selalu mikir, oke, kalau misalnya finansial itu ya nggak ya inilah nggak klise juga gitu ya. Tapi menurut gue satu hal yang diperlukan adalah gimana cara gue bikin portfolio, yang portfolio itu adalah collective achievement. Jadi ketika misalnya gue kemana, gue kasih tahu nih achievement kita, bukan achievement gue sendiri gitu. That's why itu yang ngedrive gue untuk gue ketika misalnya gue milih kerjaan atau gue nyari kerjaan, ya itu yang selalu gue lihat nih, bisa nggak sih gue create achievement yang beda. Kalau misalnya ya sama-sama aja, ya ngapain juga gitu kan. Tapi kan ada orang mikir ya dapat kerjaan aja syukur, iya. Ya alhamdulillah. Tapi untuk menuju ke situ kita perlu memantapkan diri untuk perlu ke situ. Kita ya belajar terus sampai sekarang. Gue belajar terus. Kayak kemarin gue ngundang temen-temen nih, kayak dulu tim lu juga ya, Fajar Salem, Jarwo, Jersey Forum, ya teman-teman lain gitu. Mau ngapain? Gue mau tahu, gue mau belajar, gue mau insight lu apa sih soal store Liverpool ini, soal produknya apa segala macam. Karena kalau misalnya kayak gitu, mindset lu kayak gitu, lu nggak akan ya ngapain malu juga sih Pak gitu ya. Semua kan harus belajar ya. Belajar itu kan proses yang nggak akan pernah berhenti kan. Lu juga lah yang ngasih tahu gue gitu kan. Jadi ya itu sih yang kayak dan menurut gue attitude itu yang diperlukan untuk bisa continuous learning ya. Iya, nge-cater kebutuhan, bukan kebutuhan ya, keinginan teman-teman supporter Liverpool di Indonesia. Iya mungkin nggak bisa semuanya, tapi kita coba usahakan dengan apa? Dengan kita dapat masukan dari satu sama lain nih, iya kan? Ketemu jalan tengahnya seperti apa? Itu sih kalau dari gue. Kalau gue boleh tanya nih Pak, kan ini ngomong profesional nih. Dulu gaji pertama lu berapa? Wah. Ini jadi inspirasi nih ya. Itu penting loh. Dulu kan gue cerita di Instagram gue gaji pertama gue tuh 1.100.000. Itu bukti bahwa nyari duit itu jangan nyari duitnya dulu. Betul. Ada banyak yang dicari sebelum lu bisa dapetin duit kan gitu. Nah, lu gaji pertama berapa? Gaji pertama gua itu dibayarnya per artikel, Pak. Jadi waktu gue masih kuliah waktu itu ya. Itu gue dibayarnya per artikel. Jadi satu hari itu ditargetin 20 artikel kalau nggak salah. Satu artikel goceng.
Gila. Satu artikel goceng. 100.000 dong. Iya. Dan itu banyak loh, satu artikel syaratnya berapa kata? Berapa? 7 paragraf. 7 paragraf. 7-8 paragraf gitu. Dan lu mesti ya again online lu mesti dengan waktu, ya kan? Kalau misalnya pertandingan udah selesai nih, kadang tuh gue bikin udah tinggal nulis skornya doang nih, skor akhir. Golin. Injury time golin. Ulang lagi dari awal. Iya kan? Bete. Ya kayak gitu-gitu. Iya. Tapi gaji pertama gue itu goceng per artikel. Tapi ya kalau kata Klopp jangan ngelihat pas lo masuk. Tapi lihat pas misalnya gue cabut atau ya ada sekarang lah gitu, walaupun you leave. Itu sih. Dan saat itu dianggap di benak lu excited sama pekerjaannya atau lu nggak puas sama gajinya? Gue ngejalanin aja, Pak. Gue suka banget. Ya gue suka bola, lagi dalam tanda kutip brutalnya gitu kan. Apa aja gue jalanin, cuman dari situ gue udah membuat diversifikasi. Ngomongin soal soccer itu kan sepak bola doang kan. Gue biasanya sama temen gue tuh kayak, lu mau ngambil apa? Gue ngambil let's say cult hero, dalam tanda kutipnya kayak gitu. Gue ngambil liga yang aneh tapi ada news value-nya. Orang again bukan clickbait juga ya. Orang ketika baca gue dapat knowledge atau insight, dan gue juga yang nge-share kan happy gitu kan. Nah itu. Terus M-Sport waktu itu gue ngambil rubrik waktu itu American Sport, MLB, NFL, NHL waktu itu. NBA kayaknya gue gak terlalu inilah ya. Ya kayak gitu-gitu. Jadi gue emang suka ketika gue diberikan kebebasan bertanggung jawab untuk ngelakuin apa yang gue mau, gue akan berusaha untuk melebihi ekspektasi yang memberi tanggung jawab ke gue itu. Jadi kayak misalnya ya sekarang nih gitu, gue diberikan kebebasan, ya udah gitu. Dan itu yang gue lakukan dan gue manfaatkan untuk nanya terus sama siapa, belajar terus sama siapa kayak gitu. Benar. Itu sih. Let's go beyond lah kalau gue bikin reels kemarin tuh. Jadi lu tuh kalau dikasih kepercayaan sama atasan lu AB, coba kasih A B C D E F G gitu. Let's go beyond gitu. Karena and you have your bargain. Iya. Dan bargain tuh kan lu posisi tawar lu tinggi ketika lu berkualitas. Iya, betul. Kalau lu bacot doang, posisi tawar lu apaan kan gitu. Benar. Iya enggak? Iya. Nah, itu yang gue pengen sampaikan ke anak-anak zaman sekarang terutama nih, karena gue agak khawatir dengan kualitas generasi muda kita, Pak. Maksud gue ya kita juga dulu muda, bandel lah segala macam, tapi gue anak baik sih gue. Iya sih, gue tahu. Iya sih, gue tahu lagi. Gue liat foto muda lu kemarin tuh. Nah, gue takut dengan mereka yang karena sekarang hidup dalam era yang terlalu materialistis gitu. Jadi mereka selalu tanggapannya tuh berapa uang yang bisa gue dapatkan. Padahal untuk lo mengejar karir, lu nggak butuh duit dulu gitu. Lu masih bisa hidup, kan lu belum nikah misalkan. Lu masih bisa hidup dengan uang 2 juta udah oke gitu maksud gue. Tapi kenapa lu harus ngejar uang yang banyak dulu untuk akhirnya lu nge-cut pekerjaan lu, padahal banyak loh orang mau dapat kerjaan. Susah sih dapat kerjaan zaman sekarang. Betul, Pak? Gue tuh dulu malah seneng kayak doing survival things. Gue dapat berapa, gue bisa ngapain nih? Gue bisa survive dengan let's say beli apa, ngapain. Dan sampai sekarang emang gue bukan tipe yang kayak gue sehari-hari mesti makan apa segala macam gitu. Udahlah gitu. Jadi ya itu kayak mungkin lu elevate your friendship, elevate your career, tapi gaya hidup mah ya gini-gini aja gitu. Nah, anak sekarang tuh kan kadang ngelihatnya adalah, gue nggak nyalahin ya anak sekarang gitu, tapi memang fenomenanya adalah kita lihatnya yang instan. Kalau kita lihat di sosial media kan itu kan semuanya serba mudah, glamor, happy. Kalau kita ngomongin pemain bola lah, main bola, ya kan, kayaknya enak-enak aja main bola. Tapi kan mungkin nggak ada yang tahu kalau di sana dia latihan, pagi latihan, pulang sore latihan lagi, jaga pola makan segala macam. Terus juga pergaulannya juga diatur segala macam untuk bisa ke level yang diinginkan itu. Nah itu prosesnya itu yang kadang mungkin sekarang bukannya gue ngerasa anak muda sekarang bukannya lupa, tapi mungkin secara expose
terskip expose oleh media-media misalnya kayak gitu-gitu sih. Ya. Itu maksudnya pendapat pribadi gue lah. Iya, gitu. Sering kita lihat happy-happynya aja. Iya. Tapi behindnya mereka nggak tahu seberapa kita sacrifice. Mungkin karena tidak terekspos konten-konten semacam itulah kayak gitu. Ya makanya kalau dari sisi gue tuh, gue secara personal dan lain-lain tuh gue pengen banget mengekspos apa yang gue lakukan. Kan gue bisnis 10 tahun, yang gue lakukan tuh apa, kesusahannya apa dan lain-lain. Gue pengen banget tuh nge-share gitu ya. Dan ya nggak tahu apakah orang akan terpengaruh atau tidak, tapi setidaknya gue ngelakuin yang gue bisa lah. Gue terpengaruh Pak, karena pas sebelum ini buka juga gue mampir ke sini. Pak, ayo dong kapan gini-gini. Gue mau, ya itu sih spirit Mas Imam ini kan yang tiba-tiba nge-DM orang gitu minta belajar. Itu tuh yang menurut gue terinspirasi gue ya. Jadi kayak kalau lu mau belajar, menurut gue ya kalau caranya emang baik, orang juga pasti akan happy kok gitu. Siapa sih yang gak happy untuk nge-share knowledge-nya dia gitu. Itu kan akan turun terus. Dan kalau kita misalnya balik lagi ke religious thing, itu kan amal jariah atau pahala lu ngalir terus gitu. Ya itu sih. Jadi gue tuh selalu berpikir kalau ketika lu mau berbuat baik atau dalam tanda kutip beramal, nggak hanya soal material, tapi soal apa yang lu punya kita share gitu. Ya memang berdasarkan apa yang kita tahu gitu. Dan itu mungkin benar lah kayak gitu. Itu sih. Iya. Nah, gue jadi nggak seru nih nge-DM orang karena akun gue verified, jadi pasti dibales. Langsung udah gak asik lagi gitu. Kalau dulu kan gue ngerasain experience, gue pengen nge-DM orang, pengen belajar gitu. Kalau sekarang pasti di follow back kalau gue follow, jadi nggak seru lagi. Tapi kan jadi kayak mindset kalau lu udah punya, lu verified juga lu tetap mau ini kok gitu. Iya sih. Gak dalam tanda kutip, oh ya udah gue verified ya udah. Kayak gue verified selesai. It's all accomplished gitu. Gak juga gitu kan. Tadi habis dari sini, sebelum dari sini kan gue ke daerah Blok M. Ya gue belajar juga. Sama itu. Iya, gue abis ketemu orang, belajar dan menurut gue belajar itu pekerjaan. Iya. Belajar itu pekerjaan. Kayak gitu. Makanya menurut gue nih anak-anak ya mungkin penonton. Mostly penonton gue tuh anak-anak muda. Mudah-mudahan mereka bisa melandasi itu untuk bisa senantiasa belajar. Nah, sebelum ke pertanyaan terakhir, gue pengen tanya nih sama lu. Gimana nih kira-kira Liverpool? Iya kalau kita lihat kemarin ya 3 hari buka gitu Liverpool Store kan ya maksudnya. Iya. Liverpool Store aja deh. Liverpool Store aja deh. Alhamdulillah beyond expectation gitu Pak. Iya. Banyak yang bikin, terus ada beberapa teman-teman public figure juga gitu. Jadi dan gue pengen stress out bahwa this is your store. Dan ini bisa jadi sebuah sesuatu yang dilihat banget sama luar. Karena gini, gak cuma Liverpool, yang lain juga pasti ngelihat size of supporternya masif di Indonesia. Nah ketika kalau misalnya Liverpool Store doing good in terms of business and other things, ya mereka kan bisa kayak consider juga nih. Pasti. Ya jadi gue juga kemarin discuss sama Mas Angga Penguin Prop gitu ya, Mas Angga Jersey Forum ya, bilang kayak ini, dia juga bilang kayak ini tuh kayak bakalan jadi yang dilihat banget lah. Karena dia mention gue tuh di grup, Mam, kok lu belum kesini gitu. Nah, tadinya kita janjian kan waktu itu, tapi ya. Iya benar, gue sepakat. Dan gue tuh mendukung banget mengenai jersey supportersnya Pak. Yes. Untuk memerangi KW. Ya karena kalau lu beli jersey original ya gitu dari Channel Club gitu kan, itu kan secara langsung lah mendukung pemasukan klub segala macamnya dan ya kita lihat tahu turunannya lah ya. Bener. Gitu. Makanya kalau lu protes Liverpool beli pemain siapa, lu beli jersey-nya aja KW, lu bacot lu. Ya kan gitu. Nah, mudah-mudahan si supporters isu ini jadi jadi solusi lah buat yang memang dalam hal ini mungkin kantongnya belum ini yang gitu affordable ya. Affordable gitu. Atau beli di Shopee pakai mekanisme payment kan kita nggak tahu ya kan. Ya. Betul. Dan di Shopee sama TikTok juga kan lagi banyak promo kan. Iya, bener. Kayak misalnya salah satunya dari 600 jadi 450 belum sama voucher gitu. Enak banget tuh. Nah, makanya. Oh iya. langsung deh. Link ini link affiliate Topscore. Oke, Pak. Gue pengen ini closing ya. Gue pengen lu ngasih statement lah. Ya kalau terkait LFC Store-nya udah tadi kita terkait dengan
apa yang bisa diambil dari lu dan bisa diterapkan oleh orang-orang lain sehingga yang nonton itu ngerasa oke, mulai hari ini semenjak nonton podcastnya Mas Febri, gue akan melakukan hal ini. Kira-kira silakan Pak. Kalau dari gue, mungkin ada satu momen ya, lu lagi kayak gue kesel banget nih sama kerjaan, gue kesel banget bisa dalam tanda kutip sama atasan gitu. Tapi lu selalu ingat kalau this is your portfolio, this is your achievement. Jadi fokus untuk itu supaya misalnya kalau ada kesalahpahaman sama bos atau misalnya perusahaan juga lagi gimana, itu bisa jadi katalisator lu gitu. Jadi bargain lu gitu untuk ya udah you just doing good, let the rest do yang lain kayak gitu. Maksudnya let the rest work. Jadi ya, kalau dari gue itu sih. Jadi apapun lu, dimanapun lu, saat apapun, make sure lu tuh hidup bukan cuman untuk hari ini. Iya betul. Iya kan? Iya. Jadi fokus aja sama apa yang lu kerjain, apa yang lu bisa improve, apa yang lu bisa contribute buat tim lu, buat society gitu. Dan hal kecil itu bisa jadi besar. Gue selalu percaya butterfly effect, Pak. I see. Jadi ceritain Pak butterfly effect, Pak. Wah. Jadi kalau butterfly effect itu yang gue tahu ya, kayak misalnya kepakan butterfly, kupu-kupu di hutan Amazon tuh bisa menimbulkan apa? Kayak tornado atau apalah ya, kayak gitu di kontinen lain misalnya. Ya itu sih, hal-hal kecil bisa berefek besar. Sama kayak di buku Atomic Habits, kalau aja ada pesawat menuju Surabaya menggeser pergerakannya 3 derajat. Ya ini gue analogikan ke Surabaya, bukan berarti spesifik. Dia harusnya ke Surabaya garis lurus, terus menganalogikan 3 derajat dari posisinya, itu dia bisa nyampe ke daerah lain. Iya, betul. Ya kan? Begini kan? Ya kan? Nah, artinya kalau aja lu semenjak nonton podcast ini melakukan hal yang baru dan positif, harusnya itu bisa merubah jalan. Betul, setuju. Channel lu untuk bisa nyampe ke Surabaya atau ke jalan yang lebih baik. Jalannya, betul. Kan gitu. Nah, mudah-mudahan diskusi kita yang sangat menginspirasi dari Mas Febri, orang yang menurut gue temannya banyak dan mostly teman-temannya itu sangat suportif dengan Mas Febri karena Mas Febri orangnya nggak perhitungan. Apa adanya lah ya. Apa adanya. Bukan nggak perhitungan tuh bukan duit ya. Maksudnya dia nemenin gue belanja di Liverpool ke sini ke situ tanpa ngeluh capek kan. Gue seneng banget Mas. Ya dia ke Liverpool sering. Lu Enggak sih. Enggak sih. Ya, lumayan lah. Lumayan. Gitu. Kalau sering tuh kayak besok apaan lu setahun 3 kali kan? Ya. Setahun 3 kali. Belum tutup. Next ada plan Liverpool lagi kapan? Dari Big Reds ya? Dari Big Reds kita udah propose lah, udah apply buat tiketnya. Tapi mungkin akan di-announce dalam waktu dekat. Kalau emang dapat karena ini masih proses. Tapi kalau saya akan libur dulu ya karena saya fokus ke anak dulu bentar. Iya, Mas Febri baru aja istrinya baru melahirkan anak kembar. Kembar ya. Cewek dua-duanya. Iya. Jadi katanya bandel bapaknya kalau waduh. Dua lagi. Oke, guys, itu aja. Terima kasih Feb. Sukses selalu. Gue doakan yang terbaik. Kalau ada kolaborasi yang bisa dikabarkan, nanti insya Allah gue grand opening hadir ya, mampir ya. Insya Allah gue datang. Terus buat lo semua yang merasa terinspirasi, boleh follow Instagramnya Mas Febri, udah verified juga nih. Waduh. Tim verified lagi podcast bos. Apa Instagram lu? @Febriansyah. Ya. Beliau juga ya kalau lo lihat di postingannya foto-foto yang artis gitu. Wah, emang pejabat gitu kan. Jadi kalau lo pengen DM dia nanya-tanya kira-kira advice di dunia pekerjaan. Ya kalau gue mungkin agak nggak relate karena gue punya pengalaman pekerjaan cuma 3-4 tahun. Kalau lo kan dari kuliah sampai sekarang kan lo bekerja. Jadi mungkin lo bisa tanya-tanya dia. Bukan nanya saran ya, tapi sharing. Kita saling sharing kayak gitu. Sharing. Tapi nggak apa-apa, saran juga nggak apa-apa. Aturlah. Oke, terus juga kalau lu mau mampir ke LFC Retail Store Indonesia ada di blok di Pondok Indah Mall 2. Pondok Indah Mall 2, lantai 2. PIM 2 lantai 2 itu di tengah-tengah. Iya, betul. Pas banget di tengah-tengah gitu. Jadi kalau lihat dari seberang tuh indah banget. Terus settingannya semua segala macam kayak di Liverpool sana. Iya, dan lagu-lagunya juga udah kita set. Bener, lagu-lagunya juga segala macam. Aduh,
Terus sampai di fitting roomnya ada This is Enfield. Wah itu keren banget sih. Ya kita emang tujuan kita mau bringing atmosfer itu ke Indonesia. Ya. Gue tahu omsetnya Liverpool sana tapi nggak usah diceritain. Gue iseng banget kan. Ya dia kalau kemana-mana tuh suka nanya itu tuh. Gue juga tahu dari dia. Iya, abis dari situ gue cerita ke lu ya, Mas Web, omsetnya Liverpool FC Store tuh segini loh per minggu gitu. Oh gila Om gitu kan. Gue langsung jadi waduh. Tapi orang sana santai aja cerita omset. Oke, itu trivianya. Dan buat lo semua yang merasa konten ini bermanfaat, bisa kasih tahu ke orang-orang di sekeliling lo. Mudah-mudahan lo bisa mendapat inspirasi dan manfaat. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa?